Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. kita bisa berkumpul untuk sharing bareng. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga walafiat. Pagi ini kita kumpul sharing bareng mengenai ilmu public speaking yang akan nanti disampaikan oleh Mas Eko Febrianto. Beliau dulu di RCTI Supporter Indonesia jadi produser. Mudah-mudahan ilmunya bisa di-sharing buat kita semua karena public speaking ini ilmu yang sangat penting. Kalau bicara tentang public speaking, mungkin kita nggak sadar bahwa kita sebenarnya dari mulai lahir tuh udah belajar public speaking sebenarnya. Mulai dari kita lahir, bayi itu kita udah belajar public speaking. Coba katanya bayi ada nggak pas keluar itu yang nggak nangis? Pasti nangis semua ya. Nah itu salah satu bentuk public speaking itu ya bayi ya nangis gitu. Jadi bersuara, mengeluarkan suara. Mungkin kayak Mas Eko Ardianto atau Mas Awai kan anaknya mungkin masih bayi atau masih kecil ya. Kadang kalau lapar bayi nggak bisa ngomong jadi cuma nangis aja. Jadi tuh sebenarnya satu public speaking juga kita nggak sadar gitu ya. Nah, sekarang ini karena kita udah dewasa jadi kita coba belajar ilmu public speakingnya yang lebih advance mungkin lebih sekarang kita coba mau dengerin apa yang disampaikan oleh Mas Eko Febrianto mengenai public speaking dan harapan saya sih kita bisa dapat ilmunya kemudian bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan kita bisa coba sampaikan ke teman-teman kita yang lain gitu supaya mereka juga mau belajar public speaking juga karena penting nih sehari-hari. Mungkin di kampus kan pasti sekarang model udah presentasi kita public speaking di depan gitu kan. Terus mereka di kerjaan meeting pasti ngomong di depan umum. Ngomong di depan meeting. Jadi kita jadi marketing, sales juga perlu public speaking, negosiasi. Jadi sebenarnya hampir semua aspek kehidupan kita tuh ada public speaking gitu ya. Nah, cuma kita mungkin nggak sadar aja atau nggak tahu ilmunya. Mungkin langsung aja nih kepada Mas Eko Febrianto. Walaupun pesertanya masih belum banyak, mudah-mudahan nanti bisa nyusul, tapi nggak apa-apa. Kita mulai aja sambil jalan. Nanti kalau emang waktunya sudah mau habis, ntar saya kasih tahu, mungkin 1 menit udah mau habis, saya kasih tahu, ntar kalau misalnya putus, kita masuk lagi gitu ya. Karena ini kita pakai yang gratisan, mohon maaf. Oke. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Eko, silakan kita dengarkan paparan dari Mas Eko tentang public speaking. Silakan Mas Eko. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar ya? Dengar insya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berjumpa via online di kesempatan pagi hari ini. Menjadi salah satu rasa syukur yang harus kita sampaikan bahwasanya kita masih diberikan nikmat kesehatan hingga saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang masih kita gunakan untuk beraktivitas, memberikan sebuah manfaat untuk masyarakat, untuk umat, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat juga buat kita semua insya Allah. Tadi pagi kita juga baru saja mendengar salah seorang ulama kita yang Allah panggil gitu ya. Beberapa ulama kita yang memiliki keilmuan yang luar biasa Allah panggil gitu ya. Kita masih bersyukur masih diberikan kesehatan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap saat, setiap menit, setiap waktu bisa memberikan sebuah nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sharing aja ya karena memang mungkin saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar untuk bagaimana menjadi seorang public speaking yang handal, menjadi seorang public speaker yang dia bisa menguasai dalam setiap event gitu ya, dalam setiap
kegiatan, dalam setiap apapun itu. Karena memang seperti yang disampaikan Kak Indra tadi, kita mulai dari lahir sampai dengan saat ini sebenarnya secara secara nggak sadar gitu kita sudah melakukan public speaking ya, terutama ketika kita lahir gitu dengan bentuknya adalah menangis gitu ya. Dan ilmu public speaking ini diperlukan oleh setiap setiap profesi sebenarnya ya, tidak hanya seorang MC saja gitu ya, tapi semuanya ketika kita berada di sekolah juga, di SMA ini mulai dikembangkan bagaimana siswa dan siswi ini belajar untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya di depan kelas misalnya. Kemudian juga mungkin ya. Kemudian ketika kuliah juga sama, presentasi saya juga ketika ngajar di kampus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan gagasan dan seterusnya. Kemudian banyak, termasuk dokter pun membutuhkan yang namanya public speaking untuk menyampaikan bagaimana misalnya situasi dan juga terkait dengan keilmuannya soal misalnya COVID-19 misalnya, itu juga membutuhkan sebuah sarana untuk menyampaikan, sehingga sarana-sarana tersebut bisa menjadi sumber untuk menyampaikan informasi, menyampaikan info-info yang berkaitan dengan bidangnya. Termasuk juga misalnya marketing juga menyampaikan produk-produknya dan seterusnya. Nah, atas dasar itu, public speaking menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri gitu ya, yang diterapkan dalam sebuah keilmuan bidang sosial gitu ya, di mana memang saya coba share ininya. Oke. Bagaimana kita menjadi seorang public speaker yang baik, yang pasti semuanya ingin ketika kita maju ke publik atau berada di depan publik gitu ya, kita memiliki kemampuan yang mumpuni untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi pesan gitu ya. Sebenarnya public speaking ini berkaitan dengan ilmu menyampaikan pesan pada hakikatnya. Jadi sedemikian rupa kita harus olah pesan yang akan kita sampaikan sehingga orang lain bisa memahami gitu ya, pesan yang memang kita sampaikan gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan di samping juga keilmuan menyampaikan pesan itu sendiri. Yang pertama adalah pesan yang akan kita sampaikan juga harus jelas apa yang mau kita berikan kepada publik. Nah, ini secara definisi ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa baca di beberapa literatur, karena memang public speaking itu adalah keilmuan yang memang fokus kepada bagaimana dia menyampaikan pesan kepada masyarakat umum, kepada orang yang lebih dari satu orang gitu ya. Kalau misalnya cuma satu orang berarti dia hanya ngobrol gitu ya. Kalau lebih dari itu bisa dikatakan public speaking. Misalnya 2-3 orang atau bisa lebih daripada itu, dia bisa dikatakan public speaking. Seorang guru, seorang dosen dan lain sebagainya, itu adalah aktivitas yang memang membutuhkan sebuah persiapan yang harus dilakukan gitu ya sebelum melakukan public speaking itu sendiri. Ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana public speaking itu menjadi salah satu upaya kita menyampaikan pesan dengan baik. Ya, jadi public speaker yang baik itu adalah bagaimana dia menyampaikan pesan kepada khalayak gitu ya, kepada orang lain. Bagaimana pesan itu bisa benar-benar dirasakan manfaatnya, dirasakan
kegunaannya untuk orang lain. Dan itu semua harus kita kemas sedemikian rupa sehingga menjadi pesan yang benar-benar bisa dirasakan oleh orang lain gitu ya. Nah, banyak sekali memang jenis-jenis public speaking. Jadi teman-teman yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar pesan kita kelola dengan baik ya, kita kemas dengan baik gitu ya, sehingga pesan yang kita sampaikan itu bisa memberikan dampak juga kepada orang lain. Tujuan kita menyampaikan pesan apa sih sebenarnya? Otomatis kan kita ingin orang melakukan suatu perubahan gitu ya, orang bergerak melakukan sesuatu gitu ya, sehingga ketika kita sampaikan pesan itu maka orang ingin ya, melakukan apa yang kita sampaikan. Nah itu yang menjadi tujuan utama kita menyampaikan pesan kepada orang lain pada dasarnya. Nah dengan kita melihat daripada tujuan akhir daripada penyampaian pesan kita, maka kita harus mengelola sedemikian rupa ya pesan yang akan kita sampaikan sehingga orang lain bisa mencerna, orang lain bisa benar-benar paham dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Jadi itulah yang namanya seni menyampaikan pesan ya, supaya orang lain juga kemudian tidak menimbulkan sebuah tanda tanya di publik gitu ya. Berarti memang harus kita benar-benar kemas pesan yang kita akan sampaikan sehingga orang lain pun bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah ini jenis-jenis public speaking ya, seperti yang tadi dijelaskan di awal bahwasanya banyak jenis-jenis public speaking yang harus benar-benar kita perhatikan, termasuk salah satunya bagi seorang mahasiswa adalah bagaimana dia melakukan presentasi di masyarakat, kemudian juga seorang guru, seorang dosen gitu ya, seorang kepala departemen gitu ya, kepala bidang gitu ya, di sebuah instansi ketika dia diberi tugas untuk membuat sebuah pemaparan tentang sebuah kegiatan atau program di instansi tersebut, pastinya dia mempersiapkan bahan dan juga mempresentasikan bahan yang dibuatnya kepada orang lain gitu ya. Nah ini yang memang menjadi jenis-jenis public speaking. Banyak sekali yang kita yang kesehariannya kita sering menjumpai ya, termasuk nanti kita ketika misalnya ceramah juga masuk di dalamnya gitu, orasi, kemudian menyampaikan pesan-pesan kita kepada orang lain sehingga orang lain bisa memahami. Memimpin rapat gitu, kalau teman-teman misalnya ada Karang Taruna atau mungkin ada di remaja masjid, teman-teman bisa memimpin rapat dalam sebuah kegiatan misalnya di Karang Taruna atau di remaja masjid, itu juga merupakan bagian daripada public speaking. Nah, ada memang nanti kita akan belajar bagaimana teknik-teknik public speaking yang dan model-model public speaking sehingga kita bisa mempersiapkan bagaimana kita bisa menyampaikan pesan itu kepada orang lain. Nah, ini metode public speaking ya. Ada ad libitum, impromptu, kemudian juga ada manuskrip, ada kemudian juga memoriter atau memorizing, dan juga extempore atau using note. Nah, ini penjelasannya. Ya, penjelasan daripada metode public speaking itu sendiri, ya, kita tadi sudah tahu bahwasanya ada 4 metode. Nah, biasanya ketika 4 metode ini bisa kita rasakan saat kita diminta untuk menyampaikan pesan atau mungkin menyampaikan sambutan atau mungkin menyampaikan kata-kata sepatah dua patah kata ketika ada acara dan seterusnya. Nah, ad libitum itu adalah metode atau model public speaking yang mendadak gitu ya, teman-teman. Ya, mendadak artinya tanpa ada persiapan. Gitu. Teman-teman misalnya di kampus ya, di kampus atau misalnya di kepengurusan Karang Taruna atau remaja masjid katakanlah,
diminta untuk menyampaikan sambutan, tapi mendadak gitu ya. Tidak ada sebuah persiapan, tidak ada sebuah yang dipersiapkan gitu, teks yang dipersiapkan, sehingga dia mau tidak mau harus menyampaikan. Nah, itu namanya impromptu atau ad libitum. Nah, biasanya ini mendadak banget gitu ya. Misalnya Mas Mawardi gitu ya, ada kesempatan untuk jadi MC katakanlah di masjid atau di musola gitu ya, atau di lingkungan gitu ya, tanpa ada persiapan tertentu gitu ya, tanpa ada teks yang dipersiapkan misalnya. Nah, itu namanya impromptu atau ad libitum. Dia harus maju ketika misalnya ketua DKM meminta Mas Mawardi untuk maju ke mimbar misalnya. Nah, ini nggak ada persiapan tapi mau tidak mau harus maju gitu ya. Nggak ada sama sekali teks yang sudah ditulis dan seterusnya. Nah, ini model atau metode public speaking yang pertama. Nah, yang kedua adalah manuskrip atau reading complete text. Kita sudah persiapan, gitu ya. Misalnya pekan depan jadwalnya siapa nih, Mas Afan ya, misalnya ya. Misalnya untuk menjadi MC dalam sholat Idul Fitri misalnya, atau MC dalam kegiatan 17 Agustus misalnya. Nah, dia sudah mempersiapkan teksnya sejak 1 pekan yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini dipersiapkan sedemikian rupa dari A sampai Z, dari pembukaan ya, dari salam dan seterusnya sampai dengan penutupan gitu. Dia udah siapkan teksnya. Nah, saat acara gitu ya, saat acaranya mau dimulai, dia membaca semua teks yang dipersiapkan itu. Maka ini kategorinya adalah manuskrip atau reading complete text. Membaca sepenuhnya teks yang sudah dibuat, yang sudah dipersiapkan 1 pekan sebelumnya. Ya, semuanya. Atau juga misalnya ada ketua DKM kayak misalnya misalnya Mas Indra diminta untuk sambutan gitu ya, acara di masjid atau mungkin di wilayahnya atau di lingkungannya gitu ya. Nah, sebelumnya atau 3 hari sebelumnya sudah dipersiapkan teksnya. Nah, dibaca teksnya itu namanya manuskrip. Nah, metode ini memang bagi yang jarang gitu ya, jarang untuk bisa menyampaikan ke publik gitu ya. Artinya dia nggak pernah aktif atau nggak pernah biasa menyampaikan materi atau juga sambutan ke depan publik, sehingga dia harus membaca semua isi daripada teks yang dipersiapkan sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah memoriter atau memorizing. Nah, biasanya ini orang yang sudah sering gitu ya. Nah, dia saking seringnya dia nggak usah ada teks gitu ya. Misalnya sepekan mau ada sambutan acara Isra Mi'raj misalnya, atau Maulid Nabi katakanlah. Karena sudah saking seringnya, dia nggak usah pakai teks, artinya berdasarkan apa yang dihafal ada di ingatannya, gitu ya. Nah, kalau sambutan kan paling tidak cuma mengucapkan terima kasih gitu ya kepada yang hadir, kemudian juga kepada pihak-pihak yang juga katakanlah sudah mensupport berlangsungnya acara, dan juga meminta maaf ketika misalnya ada persiapan-persiapan yang kurang maksimal dalam penyelenggaraan. Nah, yang kayak gini biasanya dia berdasarkan ingatan atau hafalan yang sudah sering dilakukan oleh orang-orang yang memberikan sambutan atau pidato katakanlah. Nah, yang selanjutnya adalah extempore atau using note. Nah, ini juga metode yang sebagian kita juga kadang pernah melakukan ini. Artinya kita membuat sebuah poin-poin. Oke, besok saya harus sambutan atau harus presentasi dalam sebuah acara di kampus atau dalam sebuah kelas di kampus misalnya. Nah, dia bikin catatan-catatan. Meskipun dia punya slide, dia bikin catatan poin-poin yang akan disampaikan.
dalam bentuk slide misalnya, dia tinggal mengeksplor gitu ya. Jadi poin-poin itu ya, poin-poin yang sudah dia buat di catatan gitu ya, di slide gitu ya, itu langsung dijabarkan oleh dia ketika dia ingin menyampaikan materi. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya panjang lebar? Kita baru belajar bagaimana metode, kita baru belajar bagaimana jenis public speaking, yang semuanya itu memang satu kesatuan gitu ya. Dan kita juga harus memahami bahwasanya dalam public speaking itu adalah bagaimana kita menyampaikan pesan. Jadi inti utamanya adalah kita bagaimana mengemas pesan sehingga bisa tersampaikan kepada orang lain dan orang lain pun bisa memahami apa yang kita sampaikan gitu. Silakan Kendra, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau enggak, kita lanjut. Waktunya 2 menit lagi nih. Oh, 2 menit lagi. Nanti mungkin sambil ini ya? Nanti aja. Nanti aja. Di akhir aja. Nih, kan nanti mungkin putus nih. Kita nyambung lagi, masuk lagi, baru dibuka tanya jawab aja gitu ya, Seko ya. Ya, siap. Ini lanjut aja ya. Iya, 1 menit nih, 1 menit doang. 1 menit bisa nggak? Nah ini elemen public speaking juga yang penting untuk kita teman-teman. Jadi ketika kita menyampaikan ke depan publik atau ke masyarakat luas atau mungkin ke teman-teman kantor kita atau mungkin ke masyarakat di lingkungan, tempat rapat dan seterusnya, elemen public speaking ini penting untuk menjadi perhatian kita, gitu ya. Yang pertama teknik vokal, ya. Vokal kita ketika misalnya menyampaikan itu jangan terlalu kecil, gitu ya. Ya misalnya ntar mentang-mentang suaranya kecil ya dia biasa aja gitu menyampaikan dengan suara lirih gitu kan dan orang lain nggak dengar gitu. Ini jangan sampai terjadi. Khawatir nanti ada mispersepsi dan seterusnya. Ya ini secara garis besarnya nih elemen public speaking ya. Nanti secara detailnya nanti saya akan sampaikan di menit berikutnya ya. Yang kedua adalah kontak mata. Kenapa penting kontak mata? Kontak mata ini adalah ibarat kata bagaimana orang menjalin hubungan gitu psikis dengan orang lain yang ada di depannya dia gitu sehingga dia bisa kemudian langsung ngecun dengan peserta dan akan ada kontak batin gitu ya istilahnya dengan orang lain. Yang berikutnya adalah gesture penting gitu ya untuk membuat tidak bosan dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah humor. Nah, humor ini juga menjadi pelengkap sebenarnya supaya ibaratnya kalau ada masakan gitu kan, kalau misalnya masakan itu kan kalau nggak ada garamnya kan nggak asik gitu ya. Jadi pentingnya humor itu di situ. Bagaimana ketika kita menyampaikan ya adalah ketawa-ketawanya sedikit. Di record. Ya udah. Udah. Oke, Mas Eko lanjut. Oke, kita lanjut ya teman-teman Yang lain ya. Bentar. Ya, kita sekarang ke elemen public speaking secara detailnya. Setelah tadi kita sudah menyampaikan atau saya sudah menyampaikan tentang bagaimana jenis dan model-model public speaking, yang menjadi perhatian selanjutnya adalah elemen. Ya, elemen ini adalah bagaimana diri kita ketika menyampaikan public speaking atau pesan kepada orang lain itu dengan 4 hal ini gitu ya. 4 hal ini menjadi penunjang gitu ya. Kalau tadi kita model itu berdasarkan bagaimana pengelolaan pesannya gitu ya. Ada yang dia secara dadakan gitu ya, ada yang dia sudah persiapan, ada yang dia membuat poin-poin, ada yang dia sudah hafal, tidak perlu ada sebuah persiapan. Keempat tadi itu berkaitan dengan bagaimana pesannya. Nah kalau sekarang bagaimana menyampaikannya gitu ya. Nah bagaimana kita menyampaikan pesan yang sudah ada ini kepada orang lain gitu ya. Sehingga orang lain bisa kemudian ikut juga memahami apa yang kita sampaikan gitu ya. Nah tadi sekilas sudah saya sampaikan tentang teknik vokal. Nah kenapa harus ada teknik vokal gitu ya? Teknik vokal ini menjadi penunjang utama gitu ya. Kalau misalnya vokal teman-teman tidak maksimal gitu ya, maka sebentar saya matiin dulu di WhatsApp ini.
kalau misalnya teman-teman tidak maksimal vokalnya, maka otomatis kita juga tidak akan bisa maksimal penyampaian pesan kepada orang lain. Gitu ya. Ada unsur-unsur ini terkait dengan teknik vokal yang harus teman-teman perhatikan. Misalnya dari sisi intonasi. Dalam menyampaikan pesan kepada orang lain, gitu ya, jangan sampai datar terus, gitu ya. Jangan sampai dia menyampaikannya secara datar sehingga orang lain akan bosan. Orang lain akan merasa begini aja, tidak ada penekanan, tidak ada hal-hal yang ditekankan dalam penyampaian pesannya. Nah, intonasi ini penting sekali, teman-teman. Ya, di mana nada suara, irama bicara, kapan saatnya iramanya cepat gitu, kapan saatnya pelan gitu, penekanannya di mana, ini juga penting juga yang harus kita perhatikan. Yang berikutnya adalah aksentuasi. Nah, biasanya kalau aksentuasi ini berdasarkan logat juga ya, atau juga dialek, atau juga kemudian menjadi salah satu, misalnya kalau orang Jawa kan kadang medok gitu ya, ada yang medok, ada yang Jawanya kelihatan. Nah, ini aksentuasi gitu ya. Buat kita yang memang orang Jakarta atau orang pinggiran Jakarta katakanlah gitu ya, aksentuasi ini atau logat ini insya Allah sih mudah-mudahan sudah nggak terlalu kentara gitu ke daerahannya gitu ya. Nah, kemudian dalam teknik vokal yang selanjutnya juga ada namanya kecepatan atau speed ya. Jangan kemudian ketika kita menyampaikan pesan kepada orang lain gitu ya, kita misalnya cepat terus gitu, jangan. Makanya yang saya bilang tadi, harus ada kadang lambat, kadang cepat. Kadang teman-teman harus ada yang di-highlight gitu ya. Kadang ada yang harus dipercepat penyampaiannya gitu ya. Ada speed tadi. Ya. Temponya seperti apa, kemudian juga jangan terlalu lambat, kadang juga harus cepatkannya. Jadi bervariasi gitu ya, bervariasi penyampaian teknik vokal ini. Kemudian artikulasi. Nah, ini juga yang selanjutnya dalam teknik vokal, artikulasi ini menjadi salah satu poin juga gitu ya, menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian, karena artikulasi ini kalau tidak jelas akan berpengaruh terhadap pemahaman ya objeknya gitu ya. Pemahaman objek daripada objek yang nantinya akan kita berikan pesan itu gitu ya. Jadi artikulasi ini harus juga menjadi hal penting gitu. Mana yang harusnya A, I, U, E, O gitu kan harus terlihat jelas ya vokal artikulasi ini. Ya, artikulasi menjadi hal penting, kemudian infleksi juga menjadi bagian daripada teknik vokal sehingga perubahan nada suara dan juga menghindari ucapan yang sama di setiap kata juga sangat penting, pemilihan kata atau diksi itu. Itu teknik vokal. Yang selanjutnya kontak mata. Nah, biasanya kalau di kontak mata ini kalau kita di off air gitu ya, artinya ketika kita misalnya ketemu secara bukan online seperti ini, kita harus melihat peserta itu satu persatu gitu ya, objek itu satu persatu. Kenapa? Kalau kita melihat objek secara satu persatu, maka itu akan yang saya sampaikan tadi, membangun psikologis ya, membangun psikologis dengan lawan bicara gitu ya. Jadi ketika kita menyampaikan pesan kepada orang lain, ya jangan sampai kita melihatnya ke atas terus gitu ya. Kita ngelihat langit-langit gitu, atau mungkin di kelas melihatnya ke atas terus nggak ngeliatin teman kita yang ada di depan misalnya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Maka kontak mata itu penting. Kita liatin teman kita satu-satu di kelas gitu ya. Kita liatin yang di depan, kita liatin yang di belakang, kita liatin yang di tengah gitu ya. Supaya apa? Supaya kontak psikisnya atau kontak psikologisnya terjalin dengan kita ya. Kontak ini penting gitu ya. Kenapa? Ketika kita tidak memperhatikan kontak gitu ya, bisa jadi teman kita sedang fokus dengan handphonenya gitu ya. Bisa jadi teman kita lagi fokus sama urusannya gitu, sehingga ketika kita menyampaikan, dia masa bodoh dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Dia masa bodoh dengan pesan yang kita sampaikan. Kira-kira bakal nyampe nggak itu pesannya? Nggak akan. Gitu. Maka kontak ini penting gitu. Bahkan salah seorang guru atau dosen ada juga kemudian yang
saking peserta atau objeknya itu dia nggak memperhatikan dia, langsung dia langsung dia tegur gitu misalnya, atau langsung dia sebut namanya gitu, karena dia tidak fokus memperhatikan narasumber gitu, atau tidak fokus memperhatikan rekannya atau guru atau dosen yang sedang menerangkan. Gitu. Ya, dalam kontak mata ini, ya hubungan batin dengan audiens itu penting untuk dijalin. Ya, teknik kontak mata antara lain pandangan audiens gitu kan. Jadi ketika kita misalnya di depan audiens gitu, kita bisa lihat yang ada di depan dari kiri sampai kanan, kita bisa melihat yang di belakang dari kiri sampai kanan dan seterusnya. Kalau banyak audiensnya itu jadi PR kita. Artinya ya kalau misalnya pesertanya ada ratusan gitu ya ke belakang gitu ya, itu kita harus benar-benar melihat ya, nggak cuma satu-satu gitu, jangan satu-satu, tapi kita melihat depannya seperti apa, tengah dan sampai belakang gitu ya. Itu yang pernah saya lakukan ketika ada sebuah event konser gitu ya, atau pentas amal gitu ya. Bagaimana saya harus melihat semua peserta yang di depan sampai belakang, bahkan ada yang sampai di tribun gitu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan buat kita, bahwasanya menjalin hubungan kontak mata dengan audiens itu penting banget gitu ya. Bagaimana audiens itu kita ajak untuk yel-yel, bagaimana menyelamatkan kemanusiaan dan seterusnya gitu kan. Nah, yang seperti ini harus kita lakukan agar kemudian audiens itu merasa diperhatikan oleh kita gitu ya. Audiens itu merasa kita ini sedang memperhatikannya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah pandangan tepat pada matanya. Ini sangat penting banget ya. Sangat penting juga ketika kita misalnya cuman 10 atau 20 orang, kita satu-satu kita lihat gitu ya. Kita pastikan audiens kita dia benar-benar memahami atau benar-benar paham apa yang kita sampaikan, sehingga ini yang harus kita lakukan adalah kontak mata, itu penting. Nah, ini yang ketiga yang saya sampaikan tadi, jangan sampai kita melihat ke atas terus gitu, atau kita lihat ke bawah terus, kayak misalnya ada uang jatuh misalnya, atau ada apa di atas, misalnya ada tikus yang lewat di atas, kita lihat di atas gitu kan. Nah, yang ini jangan sampai kita lakukan gitu ya, atau nunduk terus gitu, kita tidak memperhatikan satu persatu audiens kita ketika kita menyampaikan. Nah, kontak mata ini sangat menjadi hal yang penting harus kita lakukan, sehingga audiens pun akan aware dengan kita, audiens pun akan benar-benar memperhatikan kita. Selanjutnya gesture. Nah, gesture ini bagian juga terpenting yang harus kita lakukan gitu ya. Jangan sampai kita dari awal sampai akhir gitu ya, diam atau ngejogrok aja di depan kelas gitu ya, tidak ada sebuah gesture yang teman-teman peragakan gitu katakanlah ya. Gesture ini gerakan anggota badan, ini bagian daripada bahasa tubuh kita, sehingga ini menjadi penopang gitu ya, membantu kita agar kita bisa berinteraksi dengan lawan bicara kita gitu ya. Nah, gesture ini biasanya emang secara alami, spontan gitu ya, tidak dibuat-buat, biasa aja gitu, lepas aja gitu ya, tidak ragu melakukannya, sesuai dengan kata-kata. Jadi perkataannya apa, gesturnya apa gitu kan, dia harus sesuai. Kemudian jangan juga berlebihan gitu kan. Yang paling penting adalah gesture, yang paling penting adalah smile ya, senyum gitu ya. Jangan sampai cemberut terus dari awal sampai akhir gitu ya. Nanti audiens pada kabur gitu kan. Atau teman kita, ini ngapain orang nih, sakit gigi apa ya misalnya, kok cemberut terus dari tadi gitu ya. Atau mungkin lagi diputusin ceweknya atau apa gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman harus kemudian ceria gitu, smile. Nah, satu hal yang pernah saya pengalaman dulu ketika di radio gitu ya, di radio juga pernah bagaimana seorang penyiar radio itu dia harus meninggalkan masalah-masalah dia di depan studio gitu ya. Artinya apa? Ketika dia sudah masuk siaran di studio, maka masalah-masalah itu jangan sampai bawa di studio gitu ya. Maka dia harus bagaimana menghibur pendengar gitu ya. Pendengar tuh harus menjadi objek utama, bagaimana dia fokus untuk menghibur pendengar gitu. Jangan sampai dia baper ya, dibawa masalahnya ke dalam studio, dia nanti agak-agak nangis gitu, melo di studio. Wah, itu bahaya tuh kayak gitu tuh seorang penyiar. Nah, itu
yang harus kita hilangkan gitu. Artinya jangan terlalu baper gitu ya, jangan terlalu baper. Maka ketika kita baper, taruhlah baper kita gitu ya. Kita selesaikan dulu bapernya atau kita tinggalkan dulu bapernya, ya. Kita harus fokus pada bagaimana memberikan sebuah pemahaman atau menyampaikan pesan kepada orang lain sehingga orang lain bisa paham dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Nah, gerakan tubuh itu bisa meliputi ekspresi wajah, gitu ya, gerak tangan, lengan dan seterusnya. Kemudian juga bagian tubuh kita sehingga orang lain juga bisa memahami apa yang menjadi hal atau pesan yang kita berikan. Dan monoton dan seterusnya itu juga penting. Dan selanjutnya adalah humor. Nah, ini bagian keempat daripada elemen public speaking yang menjadi penunjang sebenarnya gitu ya, yang menjadi pelengkap gitu yang saya sampaikan tadi bahwasanya kalau ibarat makanan gak ada garamnya itu akan hambar gitu ya. Jadi akan tidak nikmat gitu ya. Tidak enak lezat gitu ya. Tidak lezat dan seterusnya. Makanya harus ada adalah humor yang kita bawa atau kita selipkan di dalamnya. Tapi juga jangan terlalu banyak humor gitu ya. Nanti malah pesan kita nggak sampai gitu. Yang diingat malah humornya gitu ya. Yang diingat malah bercandanya gitu kan. Nah ini yang jangan sampai juga kemudian kita mengincar, oh kita banyak humor aja deh gitu ya. Tapi pesannya nggak ada yang tersampaikan, ini jangan sampai terjadi. Karena ada juga tuh Ustadz juga yang dia humor terus tiap ini, tapi apa ya kira-kira urusannya? Tapi dia ada selipkan pesannya gitu ya. Nah ini menjadi hal penting buat kita. Pak Indra, Mas Eko kayaknya terputus ya? Iya benar-benar. Oke, sambil kita nunggu pembicaranya, mungkin tadi agak ini terganggu koneksi kali ya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, boleh sambil jalan nanti kita sambung lagi gitu. Ada yang mau tanyain? Jaki mau nanya Om Jaki. Ya, itu jangan orang lain. Kalau mau nanya nggak usah nanya orang. Nanya. Iya, saya juga yang nanya apa. Ya gimana? Kalau ada satu yang ngomong, nanti tolong yang lain di off dulu ya, biar nggak tabrakan nanti suaranya. Ya, jadi misalkan saya nih di depan audiens. Mas Zaki ya? Mas Zaki ya? Enggak, saya Om Zaki. Oh, oke. Mas Zaki ya gimana Mas Zaki? Jadi saya mau nanya, kalau misalkan saya ngomong di depan audiens nih, cuma kan kita harus kontak mata tuh tadi, disuruh kontak mata, tapi kita tiba-tiba ngeblank, lupa, itu harus gimana ya Om? Caranya? Oh, ya itu pertama itu satu ngeblank gitu. Iya. Ngeblanknya tuh kenapa tuh kira-kira? Ya mungkin pas kontak mata sama ada orang salah satu, terus keinget apa gitu jadinya ngeblank. Oh, mungkin pas ngeliat orang kelihatan kayak mantan gitu ya, jadi ngeblank ya? Ah ya, aduh. Keinget siapa lu Jak, gaya-gayaan banget lu. Nanya serius sendiri nih, ini jangan bercandain. Iya gitu Om. Gini, jadi kalau pengalaman saya ya, kebetulan saya juga, saya sebenarnya secara ilmunya saya nggak belajar khusus tentang public speaking, tapi nanti mungkin tambahin sama Mas Eko deh. Kalau pengalaman saya, ngeblank Sudah emang tuh. Iya, ngeblank it's okay sih. Cuman jangan kelamaan ngeblanknya gitu. Jangan terus sampai Siap. menit ngeblanknya. Mohon maaf. Iya, Seko. Laptopnya tadi ngedrop. Jadi begitu ngeblank langsung balik fokus lagi gitu. Jangan sampai lama. Misalnya mungkin 1 menit ngeblank, langsung balik fokus lagi. Fokus apa yang udah kita prepare, apa yang udah kita siapin sih gitu. Jadi fokus sama
apa yang udah kita prepare, apa yang mau kita sampaikan ke audiens gitu. Misalkan kita lagi jadi MC itu ngeliat kontak mata, wah kok depannya kayak ada kayak mukanya kayak mantan kita gitu, atau dulu yang pernah mutusin kita gitu, ngeblank gitu ya. Nah, itu langsung fokus lagi, jangan sampai kepikiran gitu, jadi melo, baper gitu ya, jangan. Lu Jak, mantan terus sih lu Jak, gimana sih lu? Ya udah Om, makasih Om. Ya, atau mungkin nih Mas Eko mungkin bisa kasih masukan. Jadi tadi ada pertanyaan. Gimana? Ya, jadi kan tadi salah satu poinnya kita kontak mata. Iya. Tadi si Mas Zaki nanya, kalau pas kontak mata, kemudian kita kayak ngeblank gitu. Nah itu gimana caranya supaya, kalau tadi sih saya kasih masukan, ya ngeblank nggak apa-apa, cuman jangan terlalu lama. Mungkin jangan sampai 1 jam ngeblanknya. Ya, jadi memang terkadang ketika kita sudah prepare pun, misalnya materi atau juga pesan yang ingin kita sampaikan, dan ketika kita menyampaikan pesan itu, kadang memang kita nggak fokus. Ada kadang seperti itu. Nah, itu benar yang disampaikan Kak Indra, kita juga jangan terlalu lama untuk ngeblank tadi gitu. Kalau kita ngeblanknya kelamaan, orang bakalan nimpukin kita gitu ya. Sejam ngeblank, wah turun gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kembali kepada materi yang kita sampaikan. Gitu ya. Apa misalnya tadi kita terlewat di sisi sebelah mana? Poin A, B. Nah, misalnya poin C kita tadi terlewat. Oke, kita balik lagi ke poin C, gitu ya. Setelah ngeblank dalam sekian second, gitu ya. Teman-teman langsung balik lagi. Oke, kita kembali ke poin C. Bahwasanya langsung teman-teman menjelaskan lagi, gitu ya. Jadi jangan terlalu lama. Memang kadang banyak hal yang membuat kita ngeblank ya. Bisa jadi mungkin tadi yang disampaikan ngelihat mantan, gitu ya. Lihat mantan bisa jadi. Yang kedua, misalnya lihat seseorang, misalnya kita pernah ngutang gitu, waduh ada dia lagi gitu ya, misalnya takut ditagih gitu, misalnya ngeblank juga bisa. Atau juga yang ketiga ya, kita nervous atau demam panggung juga bisa. Jadi banyak ibaratnya yang membuat kita ngeblank juga bisa, banyak gitu ya, termasuk demam panggung biasanya. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, mengatasi demam panggung itu seperti apa gitu ya. Kalau tadi kan sudah elemennya, sudah hal-hal yang menjadi perhatian kita. Nah, selanjutnya kita bagaimana mengatasi demam panggung yang sering terjadi dalam setiap penampilan kita. Ya, jadi bagaimana mengatasi demam panggung? Nah, ini cara mengatasi panik. 10 cara mengatasi gugup dalam public speaking. Jadi teman-teman ya, buat yang katakanlah masih belajar seperti saya dan juga kita semua yang masih belajar, kadang masih ada rasa panik, rasa gugup, rasa demam panggung, rasa nervous ketika kita berada di depan umum. Nah, pasti ini apalagi yang jarang untuk berada di depan umum. Ini sangat-sangat mungkin sekali terjadi. Apa yang harus kita lakukan saat panik melanda, saat gugup kita rasakan gitu ya. Yang pertama, nih ada 10 hal ya teman-teman yang mungkin bisa di screenshot atau mungkin dicatat. Yang pertama, kita harus tarik nafas. Ya. Orang yang panik biasanya dia gugup dan nervous itu dari sisi nafasnya nggak teratur biasanya. Yang harus dilakukan adalah bagaimana dia mengatur nafasnya, ya. Dengan beberapa kali menarik nafas, menghela nafas gitu ya. Kemudian menenangkan diri gitu ya. Ya, setelah dia tenang, ya, setelah dia santai gitu ya, setelah bisa mengkondisikan dirinya, yang kedua adalah mengatur jedanya. Jadi kalau misalnya kita gugup, panik, nervous dan lain sebagainya, jangan dilanjutkan bicara gitu ya. Jangan dilanjutkan bicara misalnya dalam artian kita harus tenang dulu, tenang. Tenang, mengatur atau mengkondisikan diri kita. Ya. Ini biasanya yang jarang maju atau jarang berbicara di depan umum ya teman-teman ya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita jeda dulu. Oke. Setelah jeda, nah biasanya orang yang suka panik ini dia nggak menguasai materi, ya. Dia nggak menguasai materi. Ketika sudah di depan, aduh, jadi deg-degan, jadi panik, jadi nervous gitu ya. Makanya yang harus dilakukan adalah kita yakin kita bisa menguasai materi.
kita yakin kita bisa menyampaikan materi ini. Sehingga orang lain bisa paham, orang lain bisa benar-benar mengetahui maksud yang kita sampaikan. Nah, yang selanjutnya, ini harus dilakukan teman-teman sebelum teman-teman tampil di publik ya, atau sebelum teman-teman maju di depan umum. Ya, kita harus banyak menarik nafas, jeda ya, jeda itu artinya tidak langsung melanjutkan menyampaikan materi, tidak, tapi harus benar-benar teman-teman harus jeda dulu, tar dulu pengkondisian dulu misalnya. Yang berikutnya kuasai materi. Jadi ini hal yang harus dilakukan sebelum teman-teman tampil di depan umum ya. Jadi kuasai materi, apa yang ingin saya sampaikan, A, B, C, ini harus saya kuasai. Oh, A maksudnya seperti ini, B maksudnya seperti ini, C maksudnya seperti ini. Maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah persiapan latihan. Kalau masih ada waktu, latihan dulu, gitu ya. Kalau masih ada timing yang panjang, gitu ya, kita berupaya latihan dulu. Menyampaikannya di depan kaca misalnya, di depan cermin, teman-teman menyampaikan materi atau teman-teman menyampaikan apa yang ingin pesan yang ingin disampaikan, gitu ya. Persiapan, latihan dulu. Yang berikutnya, yang kelima adalah merelaksasi tubuh. Nah, orang-orang yang panik, orang-orang yang nervous, ini dari sisi tubuhnya biasanya atau body language-nya dia agak tegang biasanya. Ya, maka yang harus dilakukan adalah merelaksasi tubuhnya. Biasanya kalau juga saya kemudian kadang panik, saya menggerakkan misalnya leher gitu ya, atau pundak gitu, dipijit-pijit gitu supaya agak rileks gitu ya. Apalagi ketika misalnya jadi MC di depan presiden misalnya, itu agak-agak panik gitu. Yang pernah saya juga kemudian rasakan ketika MC di depannya Pak SBY misalnya, itu saya, aduh, di depan SBY misalnya, itu harus saya pijit-pijit dulu pundak, relaksasi tubuh kita. Kemudian yang saya sampaikan tadi adalah materinya harus kita benar-benar kuasai. Di samping juga harus dirileks. Ya, AIUEO latihan misalnya, latihan untuk suara, vokal dan seterusnya gitu ya. Kemudian selanjutnya poin ketujuh adalah tertawa atau tertawa gitu. Jadi misalnya di suatu tempat gitu ya, teman-teman jangan tertawanya di depan publik, jangan. Jadi cari tempat di belakang misalnya, teman-teman kalau panik gitu ya, udah coba ketawa lepas gitu ya. Ketika kita sudah lepas tertawa terbahak-bahak misalnya di belakang orang gitu, atau mencari tempat yang ibaratnya nggak banyak orang tahu gitu ya, tertawa dengan lepas gitu, insya Allah nanti akan hilang rasa panik itu. Sehingga membuat kita percaya diri gitu. Sehingga membuat kita all out menyampaikan atau memandu sebuah acara gitu ya. Kemudian smile gitu ya, smile. Ini juga bisa mengurangi rasa panik kita. Kita yakin kita bisa gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-8 smile tadi, senyum gitu, jangan lupa tersenyum, jangan sampai dari awal sampai akhir cemberut terus gitu ya, kalau baper dan seterusnya, jangan sampai seperti itu. Dan yang ke-9 adalah bagaimana kita mengenali tempat. Oke, saya jadi MC di misalnya ballroom apa. Saya harus benar-benar menguasai tempat gitu ya. Syukur-syukur sebelumnya teman-teman sudah survei dulu gitu. Oh iya, saya mau jadi MC di sini, oke. Berarti saya harus menguasai tempat ini. Saya harus membawa acara dengan baik di tempat ini. Ya, sudut-sudutnya dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengkondisikan audiens di tempat ini juga harus benar-benar dikenali tempatnya. Kemudian yang ke-10 ini menjadi penting teman-teman. Ubah persepsi kita. Ubah cara berpikir kita, ubah mindset kita, bahwasanya kita bisa. Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kemampuan kepada kita ya, ke setiap orang adalah kemampuan berbicara. Ya. Di mana itu tinggal kita asah kemampuan itu dengan baik, sebaik mungkin, sehingga bisa memberi manfaat kepada orang lain dengan pesan yang kita berikan. Ya. Makanya ubah persepsi atau mindset nggak bisa menjadi bisa. Saya pasti bisa, saya pasti bisa. Dulu, saya tipikal orang yang katakanlah ketika berbicara di depan umum, grogi, nervous. Tapi ketika saya mengubah mindset, persepsi yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak bisa menjadi saya pasti bisa, maka insya Allah pasti bisa. Karena kan sebagaimana yang disampaikan Allah dalam sebuah diskusi itu, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Kalau kita prasangka kita
baik atau kita yakin kita bisa, maka insya Allah bisa. Gitu ya. Maka ketika SMP itu saya orang yang paling malu bicara depan umum gitu. Kemudian ketika SMA saya mulai berbicara depan umum. Gitu. Kemudian kuliah juga ditambah, kemudian sekarang gitu. Jadi MC juga harus merubah persepsi yang tidak bisa menjadi bisa, sehingga kita bisa memenangkan pertempuran dalam batin kita, gitu ya. Artinya ya, dan juga dalam mindset kita bahwasanya kita pasti bisa menjadi seorang public speaker, menjadi seorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Ya, jadi itu aja dari saya. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan teman-teman. Oke. Terima kasih banyak Mas Eko. Kita tepuk tangan dulu, aplaus dulu buat Mas Eko nih. Aplaus buat Mas Eko untuk materinya luar biasa. Kalau kita ikut kursus public speaking mungkin bayarnya mahal nih. Karena sama Mas Eko ini ya kemarin saya udah bisa ke tangga sih Mas Eko gratis nggak apa ya. Siap. Sharing ilmu. Yang penting manfaat ilmunya. Ya, jadi amal jariah buat Mas Eko dan kita semua. Gitu. Ya, siap. Mungkin ada yang mau nanya nih, kita waktu cuma tinggal 10 menit lagi, tapi kalau mau sambung nanti boleh lah. Mungkin ya, boleh. Satu orang dulu. Henry, Om. 10 menit lagi, Om. Henry. Ya udah, Henry nanya. Assalamualaikum. Salam. Yang lainnya di Mas Henry. Ini saya Zahid Subaratorik kemarin yang katanya bingung apa? Kok nggak ada suaranya ini anaknya? Oh, Mas Henry dulu ya, ada Mas Henry ntar ya, Mas Henry ntar. Zahid dulu ya, jauh dari Malang nih dia. Ya. Malang. Itu ya kabarnya. Ayo, silakan ya. Ya, saya mohon izin untuk bertanya. Saya dari Universitas Negeri Malang, mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Nah, itu saya mau tanya nih. Kan biasanya kalau misalnya kita public speaking atau semacamnya itu yang semacam kadang apa bicaranya cepat, kecepatan itu apa masuk dalam kategori gugup? Kalau misalnya itu kayak itu maksud saya ini kan termasuk apa bahasanya sangat cepat itu istilahnya. Nah, itu bagaimana untuk bisa mengatasinya? Terus mungkin ada tips khusus dalam mengatasi hal itu? Apa mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, bicara cepat atau speednya terlalu kencang itu bisa jadi terpengaruh dengan nervous gitu ya. Nah, nervous ini sebenarnya ada beberapa catatan. Bisa jadi nervousnya karena pertama dia tidak siap materi yang akan disampaikan gitu ya. Yang pertama itu materi yang karena materinya nggak siap untuk disampaikan, maka itu akan mempengaruhi psikisnya gitu ya. Mempengaruhi psikisnya, kemudian mempengaruhi cara dia menyampaikan. Nah, speed ini masuk di cara dia menyampaikan. Ketika dia speednya kencang dan orang lain otomatis kalau dia menyampaikannya dengan cepat, maka orang lain tidak akan bisa menerima dengan baik gitu ya. Karena kecepatan dia menyampaikan gitu ya. Nah, ini yang harus diperbaiki mulai dari persiapan. Persiapan materi juga perlu kita kuasai gitu ya. Sehingga ketika kita menyampaikan akan berpengaruh terhadap proses penyampaian materi yang kita berikan kepada orang lain. Sehingga orang lain pun akan bisa mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Dan itu akan mempengaruhi cara penyampaian kita kepada orang lain gitu ya. Jadi tadi Mas Zahid ya? Zahid. Mas Zahid bisa mulai dari persiapan. Biasanya ya, kalau persiapannya bisa maksimal gitu ya. Seperti yang 10 poin yang saya sampaikan tadi bisa dijalankan dengan baik, maka insya Allah kita akan bisa maksimal dalam menyampaikan itu gitu ya. Terutama ketika teman-teman bisa menguasai materi. Karena ketika sudah menguasai materi, ya otomatis akan mempengaruhi cara penyampaian. Cara penyampaian inilah yang menjadi penting ya. Sehingga orang lain bisa merasakan, orang lain bisa benar-benar mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Jadi seperti itu. Ya. Mungkin saya nambahin dikit Mas Eko nggak apa ya? Ya, silakan. Ya, Mas. Jadi kalau tadi Mas Eko udah benar tuh harus menguasai materi. Kan sama juga tadi yang di 10 tadi yang
Mas Eko paparin supaya nggak gugup itu mengatur nafas itu memang sangat vital ya. Jadi kalau pengalaman saya itu kadang-kadang apa yang ada di kepala dan apa yang ingin keluar di mulut itu kadang-kadang dan apa yang kita pas kita nafas kita tuh nggak sinkron. Kita di pikiran mau ngomong ini, di mulut ngomongnya beda, nah nafasnya juga beda. Nah itu harus sinkron dulu semuanya. Jadi nafasnya teratur, yang mau kita omongin juga pas, katanya tidak terburu-buru, kemudian yang kita pikirkan juga sesuai dengan apa yang kita ingin keluar. Jadi mungkin memang harus nafasnya diatur dulu dengan iramanya harus teratur. Jadi nafasnya itu jangan kayak ngos-ngosan, jangan kayak habis lari-lari. Jadi kondisinya memang harus tenang, santai, rileks. Jadi tadi mungkin perlu misalnya tarik nafas panjang, keluarin pelan-pelan. Jadi supaya napasnya iramanya lebih teratur. Jadi ngomongnya nggak terburu-buru, nggak kayak terlalu cepat gitu, iramanya gitu. Karena ngomong terlalu cepat irama itu pengaruh dengan irama nafas kita biasanya sih. Gitu. Mohon maaf nih Mas Eko nih kalau siap. Terima kasih udah ditambahin. Karena memang itu tadi mempengaruhi juga ya pola pengaturan nafas kita yang 10 hal tadi itu harus menjadi perhatian kita. Ya, ketika kita ingin tampil ke publik gitu ya, entah mungkin presentasi di kampus, entah mungkin teman-teman kan nih misalnya masih mau sidang skripsi misalnya ya. Nanti ketika di hadapan dosen penguji itu ya, teman-teman harus menerapkan itu gitu. Supaya kemudian bisa maksimal hasilnya gitu ya. Mungkin kayak misalnya kita nih, kayak Indra udah di skripsi, di tesis dan seterusnya itu merasakan gitu bagaimana gugup dan deg-degan gitu ya, apalagi di depan dosen penguji gitu kan. Dia harus menguji teorinya seperti apa, kemudian juga hasil penelitiannya seperti apa, itu kan juga harus penting yang harus kita kuasai materi kita, kemudian juga pola penyampaian, nafas kita juga harus teratur, kemudian nanti ketika kita menyampaikan juga insya Allah akan mengalir gitu saja. Ya. Gimana Mas Zahid? Masih ada yang kurang atau gimana? Atau belum puas? Oke, cukup. Ya, terima kasih. Oh, belum puas nanti di Japri aja. Bisa Japri ke saya atau Japri Mas Eko, saya kasih nomor HP-nya boleh. Oke Om, siap Om. Terus, siapa lagi? Endri, mau nanya Endri? Endri, jangan diam-diam aja kan. Sayang nih materi. Endri? Kalau nggak ada saya deh Om. Oh ya Mas Afan ya Mas Afan. Ya Mas Afan. Yang panjang-panjang. Baik, terima kasih Om udah memberikan materi yang cukup baik mengenai public speaking. Sebenarnya pertanyaan saya itu terkait dengan ngeblank tuh Om ya. Sebenarnya kadang saya itu orangnya udah menyiapkan materi, yang memahami materinya. Tapi waktu di tengah jalan tuh kadang ada aja ngeblank dikit gitu kadang waktu mau ngomong itu. Jadi saya itu kayak lupa gitu. Ini apa jadi ya kok lupa, padahal udah nyiapin materinya tuh mau nanya ke dosen misalnya tuh. Saya udah nulis poin-poinnya, setelah itu saya tanyakan. Tiba-tiba saya lupa, oh iya Pak, Korea itu apa Pak ya? Saya lupa. Bentar Pak, saya baca dulu, ingat lagi. Jadi suka kayak gitu saya itu Om Eko gimana ya cara ngatasinnya gitu supaya nggak ngeblank di tengah jalan gitu. Makasih. Yang pertama yang harus kita pahami juga yang namanya manusia memang tempatnya lupa dan salah itu wajar gitu ya. Ngeblank juga ya sesekali memang wajar gitu ya. Tapi jangan ngeblank terus gitu ya. Yang harus kita antisipasi adalah bagaimana supaya kita nggak ngeblank. Misalnya dengan apa? Menguatkan catatan kita. Ya, kalau misalnya kita ngeblank, maka kita harus mulai mempersiapkan, oh di poin ini nih saya ngeblanknya, langsung kita lanjutin misalnya pertanyaannya. Nah, yang seperti ini ngeblank dan lain sebagainya, saya juga mengalami itu gitu ya. Artinya memang nggak bisa dinafikan gitu ya, nggak bisa dikesampingkan begitu saja gitu, bahwasanya yang namanya manusia tempat lupa dan juga salah itu pasti ada gitu. Ngeblank juga kadang-kadang ada gitu ya. Hanya saja bagaimana kita mengantisipasi itu semua agar kemudian ketika kita ngeblank tidak kepanjangan ngeblanknya, tidak kelamaan ngeblanknya, kita bisa kembali kepada catatan yang sudah kita buat untuk kemudian menguatkan gitu ya, menguatkan apa yang kita sampaikan sehingga orang lain juga bisa puas dengan pernyataan kita.
Mungkin Kak Indra ingin menambahkan? Mas, saya ingin bertanya ini. Oh, Mas Edi atau siapa? Iya. Saya ini ya, Kak. dari sipil. Saya ingin bertanya, kalau saya itu presentasi itu kayak ngeblank gitu ya, saya masih ngeblank. Tapi kalau saya menghadap papan tulis terus megang spidol sama nerangkan kayak guru gitu, jadi langsung lost gitu lah. Kalau nerangkan itu gimana ya biar saya bisa langsung menghadap audiens biar lancar gitu ngomongnya. Nah ini teman-teman ya, kita tinggal 1 menit lagi, nanti mungkin bisa dilanjutkan. 1 menit lagi nih, 1 menit lagi. Ya, tinggal 1 menit lagi. Nah, yang penting gini, ya. Jadi teman-teman, kita kan sudah belajar teori sekarang ini, ya. Selama kurang lebih hampir 2 jam ini kita belajar teori, tanya jawab. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman mempraktekkan. Teman-teman memperbanyak jam terbang dalam tanda kutip. Jam terbang ini apa? Kita coba untuk presentasi dengan teman kita coba terpresentasi dengan guru kita, memperbanyak seperti itu. Maka insya Allah ketika teman-teman memperbanyak jam terbang gitu ya, presentasi atau menyampaikan materi di depan teman-teman, di depan orang lain, banyak frekuensinya, maka insya Allah akan terbiasa gitu. Ya, Mas Edi ya. Jadi kalau cuman misalnya teori ini hanya cuman sekedar jadi teori saja tanpa ada sebuah praktek yang sering kita lakukan, menambah jam terbang teman-teman sehingga teman-teman bisa leluasa menyampaikan gitu ya, tidak misalnya grogi gitu ya, tidak misalnya nervous di depan ketika melihat orang banyak gitu, ketika melihat papan tulis sih enggak apa-apa, tapi ketika melihat teman-teman yang ada di depan kelas grogi. Nah ini yang perlu diperbanyak adalah frekuensi untuk bisa menyampaikan pesan public speaking di depan orang lain dengan frekuensi yang cukup sering gitu ya. Ya. Ada gimana Mas Edi? Gimana Mas Edi? Mas Edi asli Malang ya? Iya, asal Malang saya. Arek Malang ya. Malang. Dinda itu teman saya apa itu satu kelas itu, Mas. Oh, Dinda temennya. Oh, arek Malang semua ya. Mas Zahid juga ya, bukan? Ya, kalau nggak sama, Mas juga. Berarti satu kampus semua nih. Oh, saya itu kalau Mas Zahid. Jadi kuliahnya di Universitas Negeri Malang juga? Iya. UNM ya? Dulu IKIP ya? Iya, IKIP Malang. Malang. Saya pernah juga ngisi materi di Malang tuh di sekolah apa SD apa gitu, guru-guru. Insya Allah mudah-mudahan bisa ketemuan di Malang ya. Mas Gimana Edi, Mas Edi? Zahid. Ada ini masih belum jelas atau bagaimana? Atau cukup? Kalau belum puas nanti bisa japri saya atau Mas Eko. Itu Bapak itu kalau saya praktek itu nggak tahu ya Kak, langsung blank. Iya, pasti. Ya, jadi gini Mas Edi, yang harus kita rubah mindset kita. Kalau kita yakin bahwasanya kita bisa, kita mampu, maka insya Allah akan mempengaruhi semua yang ada di dalam diri kita, termasuk ketika kita menyampaikan materi kepada orang lain, gitu ya. Nah, kalau di awal ketika kita meyakini diri kita ya belum yakin, maka ini akan mempengaruhi juga ke semuanya. Makanya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita harus yakin kita bisa menyampaikan ini semua kepada orang lain sehingga orang lain bisa memahami dengan sebaik-baiknya gitu ya, sehingga orang lain bisa memahami dengan selengkap-lengkapnya apa yang kita sampaikan. Nah itu yang pertama yang harus dilakukan. Nah yang berikutnya mencoba untuk berlatih gitu ya, berlatih di depan cermin, di depan kaca dan seterusnya gitu ya. Jadi MC gak usah berat-berat gitu ya. Diskusi aja misalnya jadi moderator itu juga bagian dari public speaking gitu ya. Dalam kuliah online misalnya juga seperti ini, misalnya dalam lingkup kecil, coba di kampus atau di mana gitu ya, atau di kelompok di lingkungan gitu ya, mencoba untuk tampil gitu ya, tampil di depan umum gitu ya, dicoba aja gitu. Insya Allah nanti kalau misalnya frekuensi udah sering, dia akan membuat kepercayaan diri Mas Edi itu semakin tinggi dan insya Allah nggak grogi lagi gitu ya. Mungkin satu masukan saya Mas Edi. Mas Edi.
Mas Edi dengar Iya. nggak? Iya, dengar. Nah, Mas Edi kan Arema kan ya. Iya. Kalau masukkan satu aja, bonek aja Mas, bonek. Bonek nekat aja. Nekat. Modal nekat ya. Iya, nanti Kalah corona loh, Mas. Corona. Kalau bonek nanti lama-lama bisa Mas, tenang Mas. Saya juga dulu gitu Mas, bonek Mas. Pokoknya asal yang penting maju aja Mas gitu. Salah ya nggak apa-apa, diketawain ya udah, yang penting terus aja gitu. Jangan patah semangat Mas. Yang penting kita pengen maju lah gitu. Satu hal yang ya silakan Mas Afan. Enggak. Ini agak bagi pengalaman juga ya. Dulu kan saya waktu SD, SMA, SMP itu orangnya juga nggak berani maju ke depan ngomong gitu. Soalnya saya pendiam sebenarnya itu. Cuma saya mikir lagi itu gimana ya, kok kalau misalnya saya susah ngomong di depan kan ke depannya efeknya juga nggak bagus gitu, karena nanti juga di pekerjaan, di kuliah itu kan sangat dibutuhkan public speaking itu. Jujur saya waktu itu saya nggak bisa tuh ngomong di depan banyak orang, tapi alhamdulillah akhir-akhir ini saya nyoba sendiri akhirnya bisa gitu. Jadi emang bener kata Om Eko Fabianto nih, yang penting mindsetnya kan Om ya. Jadi saya juga ngubah mindset saya. Oh saya kalau misalnya salah nggak apa-apa, itu jadikan saya bahan pelajaran. Akhirnya saya nyoba belajar dari kesalahan saya dan nyoba ngomong di depan banyak orang, akhirnya bisa gitu. Ya akhirnya lebih lancar daripada sebelumnya, tapi kalau salah-salah dikit wajar. Yang penting jadikan itu bahan pelajaran dan terus mau maju gitu sih. Prakteknya sebenarnya gampang. Jadi gini, buat Mas Edi atau mungkin yang awal mencoba untuk membangun kepercayaan diri, yang pertama coba ikut organisasi dulu. Misalnya di rumah ada Karang Taruna, atau misalnya di kampus ada BEM atau apapun, itu coba ikut organisasi. Nah, di organisasi kita biasanya belajar bagaimana kita memimpin rapat, kita mengelola organisasi, kita memberikan sebuah solusi dan seterusnya. Nah, di situ nanti akan menimbulkan kepercayaan diri kita, gitu, sehingga kita bisa menyampaikan apa yang menjadi pandangan kita kepada teman-teman di organisasi kita. Nah, dulu saya seperti itu. Ketika misalnya di SMP saya belum terlalu aktif di organisasi. Kemudian di SMA, saya mencoba ikut di misalnya di OSIS gitu, atau di MPK dan seterusnya. Di kampus juga sama, ikut di BEM dan seterusnya. Nah, disitulah kita di organisasi itu kita banyak belajar gitu, menyampaikan gagasan, menyampaikan ide-ide kita, sehingga ide kita ini bisa kemudian menjadi jalan alternatif solusi buat organisasi begitu. Ya. Gimana? Jadi atau Mas Ed atau ini apa Mbak Dinda ada yang atau Mbak Dinda? Kalau mungkin sharing pengalaman saya ya. Jadi saya ini sih sama Mas Eko ini udah kenal udah lama nih. Cuman saya agak kaget dulu Mas Eko nggak ganteng kayak gini. Biasa aja gantengan Kak Indra. Ketemu lagi tuh waktu itu di Masjid Al-Falah di Kampung Sawah ya, ngisi kan beliau nih. Itu kaget. Ente Mas Eko yang ngisi. Jadi dulu beliau nih rumahnya nggak jauh lah dari rumah saya. Jadi kita sama-sama dulu aktif di rumah masjid gitu. Jadi dulu Mas Eko nih nggak dulu agak-agak cabi gitulah. Sekarang kan ganteng ya. Masya Allah. Jadi dulu kita juga saya juga di remaja masjid sama kita saya belajar ngomong tuh ya masih susah gitu kan, apalagi depan bapak-bapak. Ya, jadi masih salah-salah mulu, ngomong malu segala macam. Tapi kalau kita biasain, kita tadi ya Mas Eko bilang bener jam terbang ya. Ya orang-orang yang mungkin kita lihat tokoh-tokoh di luar negeri itu yang emang public speaker yang luar biasa, yang udah kelasnya worldwide, itu mereka karena jam terbangnya udah sangat-sangat tinggi. Jadi itu emang berkaitan dengan jam terbang sih. Makin sering diasah, makin sering dilatih, yang lama bisa. Lama-lama ya tadi kalau Mas Eko bilang tadi ada teknik-teknik public speaking, ada impromptu ya Mas Eko ya, tanpa persiapan itu. Ya akhirnya kita nggak usah ada persiapan apa, kita juga bisa langsung ngomong. Yang penting udah tahu ini acaranya apa, poin apa yang mau disampaikan, itu kita nggak usah pakai teks, nggak usah pakai persiapan apa-apa, mungkin bisa gitu. Jadi memang jam terbang lah ya. Jadi sering aja
ngomong di depan kaca atau di depan teman-teman, bikin kelompok diskusi, mungkin bikin jadwal, mungkin minggu ini siapa yang presentasi nih masalah apa temanya, minggu depan siapa, jadi dilatih aja gitu, apa kayak latihan presentasi, mungkin bikin summary kuliah tentang apa, bikin summary-nya, kita presentasi di depan gitu kan. Nah, itu bikin jadwal misalnya gitu. Jadi belajar atau di masjid belajar kultum ya kan, maju masing-masing satu gitu. Walaupun salah-salah ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, itu nanti juga lama biasa kok gitu. Yang penting yang utama lagi mentalnya juga harus siap. Ya kan orang-orang Malang nih mentalnya bonek semua nih, saya yakin sih. Saya yakin inilah udah mantep lah mentalnya nih gitu. Tinggal diasah, diberanikan. Iya. Ya, mindsetnya harus benar-benar dirubah. Oke deh. Ada lagi? Mas Eko Ardianto. Mas Eko tuh, bukan nama Eko. Mas Eko. Sama-sama Eko sih. Hadir. Ya, ada yang tanya. Maaf nih tadi nggak ngedengerin sampai akhir, nggak semuanya kedengerin soalnya ke distract lah beberapa sama anak-anak. Oh iya. Iya, kalau saya pribadi sih memang untuk public speaking ini memang perlu banget sih. Jadi dari mulai kalangan pelajar, terus karyawan, itu memang penting banget. Dan benar tadi yang dibilang sama Mas Eko, kalau salah satu sarana kita untuk belajar bicara itu adalah melalui organisasi di kampus. Itu memang pas banget buat kita belajar bicara, apalagi untuk mengemukakan pendapat. Terus juga apalagi di kampus juga selain organisasi di kampus, biasanya kita kalau kuliah kan juga ada presentasi itu. Itu juga memang sangat diperlukan. Nah, salah satu caranya supaya kita nggak gagap ketika presentasi adalah yaitu ikut organisasi tadi. Apapun bentuk organisasinya, yang penting itu positif, ikutilah. Kalau saya sih gitu. Ya. Sip. Gimana yang lain ada yang tanyain atau mau dicukupkan aja? Udah berapa lama ya? Ini nampaknya pada kabur semuanya satu persatu. Karena keputus ya? Udah berapa jam tadi? Udah selesai jam. Kalau nggak ada, pesertanya justru dari jauh-jauh ya. Dinda, Mas Edi mungkin Dinda temannya mau nanya. Dinda silakan, mungkin ada yang bertanyakan. Sama Zahid. Dinda Ainer. Zahid, mau nanya? Udah sih lagi. Oh iya, saya nih nanya terakhir deh Om. Iya. Apa? Ya. Tadi kan ini saya juga udah nanya semuanya nih Om. Kan ada istilah know the room atau kenali audiens atau penonton ya. Itu sebenarnya caranya gimana ya supaya misalnya nih kita acara apa gitu di SMA atau misalnya di tempat umum di mana penontonnya itu kan bisa random gitu. Jadi nggak satu apa ya. Maksudnya penontonnya itu nggak apa sih kayak nggak semuanya sama gitu. Jadi berbeda heterogen gitu loh. Jadi itu gimana tuh? Jadi nggak homogen gitu. Ya memang ini seperti misalnya peserta event atau kegiatan yang pesertanya banyak, yang harus kita lakukan mengenali tempat. Mengenai tempat ini kan bisa kita ada GR biasanya ya. GR ini kita bisa bagaimana nanti ketika misalnya diminta untuk jadi MC, kita harus menguasai panggung. Oke, misalnya saya harus seperti ini nih. Ketika nanti jadi MC, saya harus memperhatikan audiens dari bawah sampai tribun dan seterusnya gitu ya. Kemudian di poin-poin mana saja yang menjadi perhatian gitu kan. Nah di situ maksud mengenali tempat gitu ya. Karena memang
yang saya alami ketika misalnya menjadi MC di sebuah konser atau di pentas amal gitu ya. Jadi sebelumnya itu saya harus ikut JR dulu gitu ya. Bagaimana panitia ngajak MC gitu ya untuk JR. Nah disitulah kita bisa mengenali tempat gitu ya di JR itu. Atau syukur-syukur kalau tempatnya nggak jauh dari rumah kita bisa survei, oh tempatnya seperti ini gitu ya. Kayak misalnya saya MC pernikahan misalnya. Nah sebelumnya tuh saya kadang survei dulu, saya di mana sih mau ngisi MC di pernikahan ini. Maka saya harus survei dulu supaya kemudian saya bisa memprepare. Oke, berarti nanti posisi saya di sebelah misalnya kiri, pojok kiri misalnya jadi MC dengan misalnya perlu ada stand mic misalnya, stand mic. Nah, stand mic ini nanti saya harus koordinasi dengan panitia, butuh ada stand mic, kemudian butuh ada wireless gitu ya. Nah, disitulah fungsi daripada mengenali tempat. Jika misalnya acara itu sudah mulai atau akan mulai berlangsung, kita harus tahu posisi-posisi kita sehingga semuanya akan bisa menunjang performa kita gitu ya. Seperti itu. Jadi kita memang itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan audiens. Memang kalau di sebuah acara konser yang banyak heterogen pesertanya atau orangnya itu, kita nggak bisa satu persatu eye contact gitu ya. Nggak bisa satu persatu. Jadi yang harus kita lakukan adalah perbagian saja. Misalnya di depan, misalnya kita mandang di depan gitu ya. Kemudian di sebelah kanan, kita memandang di sebelah kanan belakang misalnya. Itu harus kita perhatikan gitu. Artinya jangan sampai kita fokus ke satu orang terus kemudian yang lain nggak diperhatikan. Nah maksudnya kalau misalnya orangnya banyak dan heterogen, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana memperhatikan di sisi-sisi tertentu bagian yang ada di ruangan tersebut gitu ya, sehingga peserta juga merasa diperhatikan gitu ya, dan memperhatikannya nggak cuma satu orang enggak, jadi perbagian gitu biasanya ya, perbagian, sehingga kita juga bisa kemudian bisa menjalin eye contact yang baik dengan peserta, kemudian juga menjalin psikologi yang baik dengan peserta yang heterogen tersebut. Oke, Asyam. Ya, gimana? Masih ada pertanyaan lagi? Udah nggak lagi yang udah nggak ada ya? Oh iya, mungkin ditutup aja. Ya udah, kalau nggak ada kita mungkin cukupkan dulu sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak jazakallahu khair buat Mas Eko Febrianto nih untuk sharing ilmunya luar biasa ke teman-teman di komunitas pemuda kreatif inovatif, dan juga nih ada dari teman-teman Malang juga luar biasa nih, teman-temannya Mas Afan jauh-jauh dari Malang. Nggak pakai ongkos sih kesininya, kuota doang. Kuota. Nah ini bukan wifi tetangga kan ya, wifi sendiri kan ya. Ya mungkin nanti kalau ada acara lagi kita coba undang dah, untuk apa kita nge-zoom bareng lagi. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Mas Eko untuk sharing ilmunya, sangat-sangat bermanfaat buat kita semua yang di sini, mungkin yang baru belajar public speaking atau yang sudah, supaya lebih mantap lagi public speakingnya, cara bicara dengan orang, mungkin dengan yang sedikit atau yang banyak, ya intinya sih sama ya. Jadi jumlah audiens mau sedikit banyak itu tetap persiapannya, penguasaan materi tetap sama. Jadi balik lagi tadi Mas Eko bilang, jam terbangnya juga harus terus ditambah. Ya ibarat main bola, kalau kita misalnya sekarang masih timnas U9 ya, atau timnas U16 lah. Ya kan kalau mau ke timnas U17 atau 23 kan harus sering latihan lah ya. Gitu. Mau naik timnas senior gitu. Jadi dulu juga Lionel Messi juga jago, nggak kayak sekarang. Dia juga mungkin dulu cemen juga gitu kan. Main bolanya. Karena sering berlatih, sering ya latihan lah ya, mungkin latihan pagi siang sore malam, ya lama-lama jago juga gitu. Sama sih public speaking, kalau kita nggak sering latih ya bisa, cuman nggak jago lah gitu, nggak kayak Mas Eko nih, beliau nih udah jadi MC di mana-mana, MC nikahan,
MC konser amal, mungkin MC orang meninggal juga pernah juga Mas. Belum. Pokoknya semua MC lah pokoknya beliau ini semua. Gitu. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua. Mungkin ya terakhir yang bisa ya tadi ya semua ini hanya teori atau konsep kerangka. Jadi hanya sekedar wacana, tapi kalau nggak dipraktekin, nggak dilatih, nggak dijalanin, ya cuman ini aja hilang aja gitu. Jadi balik lagi tadi harus practice because practice makes you perfect ya kan, kalau kata pepatah Jawa bilang gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi makasih banyak Mas Eko dan juga teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan supaya berkah dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.